Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nih kopinya baru dari Glik Mang Odong, kopi Palasari. Enak bener. Rasa baru, enak banget. Mau bahas soal buku lagi ya, lagi-lagi soal buku. Kenapa buku sih? Apakah harus baca buku? Enggak juga. Kenapa harus baca buku ini misalnya? Simon Singh atau inilah ini. Kenapa harus baca buku Filsafat Seni Pak Jakob Sumarjo? Kenapa harus baca begini? Ini bukunya bagus nih, tulisannya singkat-singkat, pendek-pendek, bagus. Kenapa? Karena kalau saya mau berguru, jadi saya pengen berguru, saya pengen belajar. Apa sih sebetulnya seni itu apa sih ya? Nah, ini belajar tentang filsafat seni. Apa sih seni? Coba ayo. Salah satu cara bergurunya tentu saja yang paling mantap adalah menemui langsung orangnya. Langsung tanya, Pak, seni itu apa Pak? Jadi yang ya paling mantap begitu ya. Tapi kan nggak mungkin ini saya menjumpainya gitu. Nah, sama juga mau belajar bahasa pemrograman Perl, pergi ke Larry Wall. Larry Wall ada di Amerika. Ya kalau saya masih muda mungkin saya berguru ya, pergi aja, terbang aja ke Amerika, langsung mondok gitu. Mas Larry Wall, Pak Larry Wall, Pak Guru. Ya. Cigu, saya mau berguru Perl kepada Bapak. Ya itulah ya, susah ya. Tapi itu paling asik karena langsung dari orangnya. Orang yang buatnya, bahasa pemrograman Perl yang buat Randy Wall. Atau ke Randall Schwartz, dia kalau kita sebutnya Merlin ya, tuh tangan kanannya, letnannya, jenderalnya. Kalau orang bilang letnan ya. Berguru langsung ke dia. Pasti asik tuh, pasti asik. Dan ilmu saya pasti meningkat dengan pesat, cepat, tapi mahal. Dan tidak scalable. Artinya orang yang mau berguru ya harus datang ke orangnya. Begitu, susah ya. Sama kalau orang mau berguru ke saya juga susah. Waktu saya terbatas, orang yang masuk kuliah di saya juga terbatas. Kalau menulis buku, maka orang banyak bisa membaca. Jadi saya belajar bahasa pemrograman Perl dari buku ini. Begitu ya. Jadi saya termasuk Just Another Perl Hacker, JAPH gitu ya. Dan dulu saya sempat menjadi maintainer Perl for MS-DOS. Jadi versi MS-DOS-nya. Jadi Perl dulu saya yang memaintain. Hebat ya. Dulu Budi Raharjo di salah satu server saya di University of Manitoba, Kanada. Saya taruh di sana. Nah, kenapa buku? Ya karena zaman dulu teknologinya buku. Ya. Bandwidth-nya kecil karena hanya tulisan, hanya membutuhkan teks, bisa disebarkan kemana-mana, dicetak kemana-mana. Tapi lagi-lagi masih susah juga ya. Buku ini kan harus dibeli. Kalau ini dibeli dari O'Reilly dulu, bukunya ini mahal dibeli dari O'Reilly. Tapi terpaksa waktu itu saya beli juga karena saya butuh buku ini. Ya. Jadi kalau berguru langsung ke orangnya super mahal, yang ini lebih murah, tapi pasti mahal juga. Nah, sekarang teknologinya sudah ada, adalah dengan video. Jadi dari dulu saya udah pengen buat video, tapi satu, membuat video susah banget. Ya bayangin zaman dulu ya, harus ada punya kamera, kamera yang gede ya. Punya sih saya waktu itu, tapi mahal luar biasa. Terus habis dari kamera mengkomputerkannya gimana? Ya jadi susah banget, mahal. Mungkin kalau membuat satu video seperti yang sekarang Anda tonton ini, hitung-hitung bisa 20 jutaan buat satu video kayak gini ya. 20 jutaan hanya video kayak gini aja. Apalagi kalau dikemas dengan baik mungkin bisa 75 juta, 100 juta satu video. Sangat mahal sekali. Kemudian teknologinya mulai menurun ya. Maksudnya menurun harganya, kualitas naik. Mulailah muncul DSLR ya. Kameranya digital, SLR digital. SLR tapi mahal juga. Tapi jauh lebih murah daripada yang tadi yang pakai analog yang harus ditransfer gitu. Buat video
masih mahal dengan SLR ya, digital SLR. Kemudian muncullah handphone. Nah, handphone mulai dengan kamera yang waktu itu resolusinya berapa? Resolusinya 320 kali 280 atau apa ya? Pokoknya resolusinya kecil ya. Udah mulailah orang buat video-video. Wah, mungkin buat video, tetapi masih kualitasnya jelek ya. Tapi sudah bisa orang buat video. Oke, satu itu ya. Jadi proses creatingnya itu makin mudah. Handphone kualitas kameranya makin cepat meningkat. Sekarang DSLR tuh udah nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, udah nggak ada yang beli kali ya. Saya punya nganggur. Jadi kamera yang terbaik itu kamera saya kualitasnya sama webcam ini bagusan itu. Tapi kamera yang terbaik adalah kamera yang digunakan. Gitu kan? SLR saya bagus tapi nggak pernah saya pakai. Saya pakai webcam aja. Bahkan handphone ini Vivo yang berapa nih? Wah, luar biasa kualitasnya. Jadi saya kalau disuruh bawa SLR itu atau ini, saya bawa ini. Udah kualitasnya lebih bagus. Enteng pula, masukin saku selesai. Nah, luar biasa. Ya, jadi kamera luar biasa. Nah, kemudian dari segi processingnya juga, kamera ngerekam itu juga masih susah dulu. Wah, harus ditransfer ke komputernya gimana? Terus kalau mau ini perlu diedit gimana? Sekarang ternyata nggak perlu lagi. Ya maksudnya tergantung ya Anda maunya gimana. Ini kayak saya, ini dari saya punya pakai ini webcam aja. Webcam kemudian saya masukin ke aplikasi yang namanya OBS. Webcamnya ini lumayan sih, webcamnya mungkin termasuk kualitas yang bagus ya, yang harganya mungkin 1,5 juta rupiah lah ya si webcamnya, si Logitech berapa nih? C925E kalau nggak salah ya. Ini juga dikasih sama kampus ya untuk saya buat materi kuliah. Itu ya, masukin ke OBS, masukin ke komputer. Selesai. Ini nggak ada post processing ini di video-video saya ini. Kenapa saya melakukannya demikian? Karena untuk menunjukkan betapa mudahnya membuat video, educational video maksudnya kayak gini gitu ya. Kalau mau diperbaiki lagi, bisa sangat bagus. Ini kan raw ya, mentah. Banyak yang bilang Pak Budi tolong ini saya mau bantuin deh membuat post production segala macam gini-gini, dipercantik gini-gini. Saya nggak mau. Karena kalau gitu nanti jadi saya susah di copy sama orang, susah di copy. Saya pengen di copy, susah ditiru sama orang. Nanti kan saya susah nunjukin ke Anda, yuk kita buat video. Wah, Pak Budi kan modalnya berat, terus kemudian ininya harus ada orang nurunin. Saya bilang enggak sekarang. Saya cuma ngerekam gini, jreng langsung di-upload. Benar, langsung di-upload. Kadang harus ada yang saya potong segala macam ya kalau memang jelek sekali kualitasnya. Kayak video-video baru ini tuh memang nggak tahu kenapa settingannya ada yang kacau ya. Kayak ini enggak, ini langsung saya video terus saya upload. Makanya lengkap dengan blooper-bloopernya, lengkap dengan minum kopi. Jadi ya itulah proses creation dengan menggunakan video menjadi lebih hebat. Satu creation. Dua, sekarang masalah creation udah jadi filenya langsung dah. Distribusinya gimana? Ya kalau cuma bisa buat video terus ditaruh di komputer sendiri nggak manfaat. Sama juga dengan kalau kita membuat buku juga, yang menjadi masalah kan distribusinya sama ya. Ini buku ini dicetak di Amerika. Kebetulan saya belinya di Kanada. Amerika sama Kanada dekat, cepat. Dulu logistiknya gampang ya, kayak pakai Amazon selesai ya. FedEx selesai. Saya lupa nih dulu pakai apa ya. UPS atau apa ya. Selesai. Logistik di Indonesia luar biasa sekarang ya. Mau ngirim-ngirim apa aja bisa pakai banyaklah logistik pengiriman. Tapi ini masih masalah juga logistik kan ya. Masih butuh waktu karena fisik ya. Karena atom bukan bits. Nah, bits sekarang logistiknya menjadi lebih bagus. Dulu kalau saya naruh video, saya taruhnya di mana? Disknya mahal, segala macam. Dulu saya udah buat ya video, tapi kecil-kecilan saya taruh. Waduh, mahal harddisknya. Terus kalau di download itu di meter juga, berapa orang yang download, terus berapa. Sekarang taruh aja di YouTube. YouTube ukurannya gede, Anda mau naruh berapa aja bisa. Ya dibatasi sih ya, within reasonable. 200 giga itu masih bisa ya, 200 giga itu banyak loh. Upload aja ke situ, jebret ya. Udah, jadi masalah distribusi nggak masalah lagi. Internet kencang. Dulu memang ya oke lah ya, zaman ke saya dulu internet lambat. GPRS, aduh ya, lemot gitu ya. Sehingga distribusi itu susah. Sekarang enggak lagi.
Sehingga membuat pelajaran, misalnya pelajaran Pearl ini dengan menggunakan online, dengan menggunakan video, jauh lebih masuk akal sekarang daripada membuat buku. Ya, tentu saja ada orang yang mengatakan, Pak, kan ini buku ini depth. Ya sama, dalam ya, dalam pembahasannya juga dalam. Ya kita juga bisa membuat video tentang pembahasan materi, misalnya ya, saya ngajarin kuliah pemrograman Perl gitu ya. Ya mulai dari introduction, terus sama seperti buku ini tapi diajarkan satu step per stepnya terus sampai belakang. Mungkin jadi videonya ada 50, ada 100. Kenapa tidak membuat buku ini juga bukan sehari 2 hari ya, mungkin bisa jadi 1 tahun 2 tahun. Saya buat buku tuh ada yang 5 tahun buat buku. Sama aja dengan membuat video, sama membuat ini ya. Cuma kalau membuat buku enaknya apa? Kalau diedit salah tinggal diedit, salah diedit itu. Kalau buat video susah masih ya. Punch in misalnya, aduh ini saya salah ngomong. Misalnya saya Larry Wall, saya kasih nama, oh bukan Larry Wall gitu ya. Siapa gitu, Budi Rajo gitu. Oh, salah pengarangnya bukan Budi Rajo, Larry Wall. Kan itu harus saya koreksi ya. Nah itu susah ya dengan video ya. Bisa sih diedit lagi setengah, tapi editnya susah setengah, nanti ya. Kalau ini kan tinggal filenya diubah. Kalau Microsoft Word tinggal diganti aja kan selesai ya. Terus print as PDF selesai. Balik lagi, tapi nggak ada alasan sekarang. Satu, proses membuat video itu jauh lebih mudah ya. Dua, distribusinya juga sekarang memungkinkan. Tinggal yang ketiga, masalah discovery, bagaimana orang mudah menemukannya itu. Nah, sama juga orang tahu buku ini dari mana? Dari rekomendasi orang-orang, dari daftar. Nah, jadi yang sekarang yang ketiga ini yang belum terpecahkan adalah orang membuat directory atau daftar tentang pendidikan pelajaran ini. Nah, sekarang orang sangat mengandalkan kepada search engine untuk melakukan proses penemuan. Bagus sih ada search engine, tetapi search engine itu juga harus masih membutuhkan kecanggihan orang yang bertanya. ChatGPT juga gitu, membutuhkan kecanggihan orang bertanya. Nanti saya bahas terpisah ya tentang pelajaran bertanya ya. Tapi gini, harus ada orang yang membantu melakukan kurasi terhadap materi-materinya ini, yaitu membuat directory. Kalau istilah sekarangnya membuat playlist lah ya, buat playlist. Kalau orang mau belajar Perl tadi videonya ada 50 misalnya. Kan yang ngurutinnya gimana? Harus dibuatkan playlist. Pertama nonton video yang ini dulu, yang kedua nonton ini, yang ketiga itu. Jadi bisa gitu juga ya. Sama seperti buku, kita bisa loncat ke belakangnya ya. Oh iya saya pengen ingat ke bagian itu. Video juga bisa. Kita lihat oh iya gitu ya. Nah, yang ketiga ini tadi itu banyak orang yang masih belum mengerti maksud saya. Nah, saya akhirnya dibuat di website saya juga. Saya video-video saya ini saya taruh di situ table of contentnya. Tapi website itu saya kerjakan secara manual. Nah, jadi itu masih painful ya, masih menyebalkan, masih susah. Nah, yang ketiga itu menurut saya masih masalah dalam bentuk ini. Yang ini juga sama ya, buku juga kan harus ada direktorinya, ada perpustakaannya. Kan yang penting perpustakaan apa? Mengkatalogkan, menyusunnya gitu kan ya. Begitu disusun di perpustakaan hebatnya kan, masuk ke perpustakaan enaknya itu kan menemukan buku ini ya. Nah sama juga kalau video-video saya kan gini menemukan ini gitu ya. Kalau di dalam YouTube kan sudah ada misalnya apa recommendation ya, tapi kan recommendationnya berdasarkan some kind of algorithm yang ditentukan oleh YouTube. Kita nggak mau bukan ditentukan oleh YouTube, ditentukan oleh authornya ya, yang ngarangnya atau gurunya gini-gini gitu ya yang itu. Yang keempat itu masih masalah sekarang. Yang keempat adalah proses mendapatkannya dan membayarnya kalau perlu. Nah proses mendapatkannya sebetulnya gampang, tinggal download kan ya. Kalau udah tahu tadi ya, udah itu ya tadi udah melakukan kurasi, udah tahu. Oh saya pengen video Pak Budi yang ini, oh ada 50 video saya, oh mau ambil video yang ke-27 misalnya. Oke. Nah mendapatkannya gimana ya? Tinggal download aja ya. Kalau sekarang tinggal save as ya, download udah selesai. Jadi nggak masalah. Nah bayarnya juga belum bisa sekarang. Kalau sekarang dengan menggunakan harus bayar donasi atau apa, masih susah. Nah, salah satu kehebatan dari Web3 adalah teknologinya itu adalah transaction itu adalah first class citizen. Maksudnya apa? Transaction itu built-in, kita bisa membuatkan built-in. Oh, kalau download ini langsung ambil dari e-wallet saya. Nah, harusnya memungkinkan dengan teknologi seperti itu, tapi lagi-lagi belum banyak orang yang mengembangkannya itu. Ada sih, tapi masih ribet ya. Download ini terus harus bayar dulu ke sana, ini transfer ke sini. Wah, ya pengennya nggak gitu ya. Oke, download ini gratis, download ini
versi yang up to date atau versi yang lebih bagus, misalnya iya menarik ya, di sini ada tulisannya, ada misalnya ada subtitlenya, ada apanya, atau yang versi yang lebih pro-nya. Kalau itu bayar video saya misalnya yang ini 5.000 perak. Saya pengen lah yang 5.000 perak itu. Toh nanti bisa saya indekskan, bisa ini saya sendiri dan bisa saya miliki juga. 5.000 nggak masalah toh, daripada saya harus berguru ke Pak Budi, datang ke rumah Pak Budi, ongkos transportnya aja udah 75.000 misalnya kan ya. Murah lah gitu ya. Nah, jadi itu tuh yang belum terjadi. 5.000 murah. Sekarang belum bisa kita beli skala murah-murah gitu karena lagi-lagi payment gateway-nya masih charge-nya masih mahal. Suatu saat ya nanti mungkin dengan teknologi blockchain, Web3 dan lain sebagainya bisa jadi turun, misalnya biaya transaksinya 100 perak. Jadi kalau saya jualan konten misalnya kayak gini ya, videonya 1.500 ya masih masuk akal ya karena dipotongnya cuma 100 perak. Kalau sekarang jualan 1.500 dipotongnya 5.000, nggak masuk akal. Saya jualan tekor, kok tekor. Anyway, nah dengan seperti itu maka tidak harus buku ya, bahwa kita bisa membuat video yang bagus ya dengan pelajaran yang sama. Hanya saja sekarang yang sangat disayangkan video-videonya itu yang ada di internet saat ini itu menurut saya masih belum bagus ya. Belum bagus dalam artian secara konten ya, mungkin secara penampilan bagus tapi secara konten belum bagus, sehingga belum layak untuk dijadikan kayak pelajaran yang dikoleksi. Mudah-mudahan video saya ini dianggap layak ya. Saya pengennya begitu ya, maksudnya dianggap meskipun ditampilkan dengan cara yang tidak terlalu formal begini, tapi ada poinnya deh yang bisa dipelajari. Jadi mungkin 3 tahun lagi ada yang dengerin, oh iya Pak Budi, great idea, saya akan implementasikan itu, I will implement that idea gitu. Oh ada gem segala macam. Kayak gini-gini juga kadang-kadang saya baca, wah lucu, ada hal, wah yang menarik ya, yang mana itu saya butuhkan gitu juga. Jadi mungkin di suatu saat disisipkan juga di dalam video-video ini ide-ide yang keren-keren sehingga bisa menjadikan inovasi-inovasi di kemudian hari. Gitu. Ini udah kepanjangan ya, 17 menit sudah cukup saya rasa. Kopi saya juga udah dingin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Habis enak, ada nati-natinya ya.